hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang surah Al-Baqarah yang masuk pada ayat 109, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi rajim, wadda katsirum min ahlil kitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya betapa banyaknya dari kalangan Ahlul Kitab, di sini ada Yahudi dan Nasrani, mereka ingin agar mengembalikan kalian setelah tetapnya keimanan kalian kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim, itu lahir dari rasa hasad mereka. Ya, rasa hasad yang ada dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka maafkan dan berlapang dadalah sampai Allah mendatangkan urusannya. Itu di mana nanti tafsirannya adalah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum mukminin untuk memerangi mereka. Ya, ini bagaimana kaum mukminin di negeri di Mekah, ya, bagaimana gencetan-gencetan, atau misalnya kita lihat banyak mereka melakukan tipu daya, ya, untuk agar kaum muslimin itu kembali kepada kekufuran. Maka maafkan, sabari, dan berlapang dadalah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan urusannya, yaitu untuk mendudukkan urusan itu kepada mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwasanya kaum Yahudi Nasrani itu senantiasa mereka itu apa? Tidak menyukai keimanan orang-orang Islam. Ya, tidak menyukai. Nanti kita akan ketemu dengan ayat mereka itu tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian kembali mengikuti agama mereka. Ya. Sehingga faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut, yang pertama adalah bayanu syiddati adawatil yahud wal nasarah, berisi penjelasan akan kerasnya permusuhan kaum Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam.
Dan itu Allah menyampaikan firman-Nya dengan kalimat katsirum min ahlil kitab. Jadi artinya berapa banyak jumlah mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu ingin agar kaum muslimin itu tidak Islam lagi, kembali kepada kufur. Dan itu karena hasad yang ada dari diri-diri mereka, dari jiwa-jiwa mereka. Ya. Dan faedah yang kedua bahwasanya bila seseorang itu tadinya Islam lalu kemudian keluar dari Islam menjadi kafir, maka Allah menyebutnya lau yaruddunakum, ya, agar kan bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Maka ini disebutnya apa? Murtadin, kaum murtad, orang-orang murtad. Jadi ketika seorang itu tadinya Islam kemudian keluar dari agama Islam lalu kemudian memeluk agama tertentu, apakah dia Yahudi atau Nasrani, ya, ataukah agama-agama yang lain, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk menyebut mereka itu adalah orang-orang murtad. Ya, kita tidak katakan mereka itu Yahudi, tidak kita katakan mereka itu Nasrani. Tidak, tapi kita katakan mereka itu adalah murtadin. Kaum murtad. Jadi enggak lagi kita sebagai orang Islam tidak menyematkan kepada mereka ketika mereka pindah ke agama yang tadinya Islam, lalu kemudian kita dia agamanya status dia itu sekarang ini gitu. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk menyebut mereka dengan sebutan apa? Murtad. Jadi kita tidak menggunakan lafaz dia sekarang dia Yahudi sekarang, dia Nasrani sekarang, enggak. Kita mengatakan dia itu murtad. Ya, si Pak Anu dulunya Islam, sekarang kalau ada Islam, oh itu murtad. Walaupun dia sudah bertahun-tahun pindah dari agama Islam, kita tetap mengatakan oh itu si murtad. Terus begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan lafaz itu untuk menggambarkan keburukan seseorang, ya, yang meninggalkan Islam. Karena hakikatnya ya kita sebagai orang Islam itu tidak ada kepentingan ya dengan seorang itu dia mau keluar dengan tidak dari agama Islam. Tetapi kita tahu bahwasanya dengan keyakinan kita, dengan dalil-dalil yang kita dapatkan dari ayat dan hadis bahwa Islamlah satu-satunya yang akan membahagiakan manusia itu dunia dan akhirat. Ya. Bila kemudian sampai matinya seseorang itu mati dalam keadaan tidak berislam, maka dia pasti akan cilaka di alam kuburnya, terlebih di alam akhiratnya, ya, kekal dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Makanya kita mengajak agar manusia itu masuk ke dalam Islam, dan bila Islam dia istiqomah di atas Islamnya sampai akhir hayatnya, karena agama inilah yang akan menghantarkan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhiratnya. Faedah yang lain dari ayat tadi, annal hasada min sifatil yahud wan nasara, bahwasanya dengki itu hakikatnya merupakan sifat kaum Yahudi dan Nasrani. Karena Allah menyatakan apa? Mereka itu dengki kepada kaum mukminin. Sehingga otomatis ya sifat dengki ini diharamkan dalam agama kita. Ya, diharamkan dalam agama kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman, ya, pengharamannya tentu diambil di antaranya ya kita tidak boleh menyerupai suatu kaum, ya, mantasyababikan fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Bila Allah menyebutkan bahwa hasad merupakan sifat Yahudi dan Nasrani, maka tentu kita dilarang untuk berhasad. Ya. Dan ketahuilah, kata Syekh mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahwasanya wajib bagi seseorang jika dia melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang lain, ya, apa yang dia lakukan? Yaitu apa? Dia meminta kepada Allah karunia dan tidak membenci sedikit pun nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada orang selain dirinya. Ya. Apalagi sampai mengharapkan nikmat dari orang lain itu hilang. Ya. Karena
Allah mengingatkan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijal nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna wa sallallahu min fadlih. Ya, janganlah kalian ya mengharapkan hilangnya nikmat yang telah Allah limpahkan kepada sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Laki-laki dan memiliki bagian ya yang berasal dari apa yang mereka usahakan, demikian juga wanita memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah kepada Allah akan karunia-Nya. Orang yang hasad, tidaklah hasadnya bertambah itu kecuali akan menambah ya azab, ya kerasnya bakaran api yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan setiap kali dia mendapatkan nikmat Allah berikan bertambah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dia semakin menderita. Dia semakin menderita. Ditambah lagi, ketika dia tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, pada hakikatnya dia telah menentang Allah dalam hukum yang Allah telah putuskan. Ya, Allah memutuskan si fulan dapat nikmat yang berbeda dengan nikmat yang lain, itu keputusan Allah. Ya, itu keputusan Allah. Maka orang yang hasad ya adalah orang yang merugi. Di dunia kita lihat setiap kali dia melihat ada nikmat bertambah kepada orang dia hasadi, dia semakin apa? Gelisah. Dia makin sedih. Ya. Dia makin tambah benci. Itu satu, menderita. Yang kedua, ya, perbuatan tersebut dia telah menentang hukum yang Allah telah putuskan kepada hamba-hambanya, bahwa Allah membedakan satu nikmat kepada hambanya dan dengan nikmat yang lain dari hambanya yang lain. Yang ketiga, dia semakin bertambah hasadnya, maka itu menambah sebab kerasnya azab nerakanya yang akan Allah berikan kepada diri di hari kiamat. Yang keempat, lihat kondisi betapa kasihannya orang yang hasad itu. Tadi kan baru 3 poin kan. Yang pertama, orang yang hasad itu ya hakikatnya dia telah menentang keputusan Allah. Yang kedua, orang yang hasad itu semakin bertambah nikmat orang dia hasadi, dia makin benci, makin sedih, makin gusar, makin gelisah, makin menderita. Di hari kiamat ya hasadnya itu, sehingga bertambah hasadnya itu semakin memperbesar bara api neraka untuk dirinya di yaumil qiyamah. Yang keempat, ya, betapa kasihannya orang yang hasad itu adalah ya mahma ataahu Allahu min ni'matin la yarallahu lillahi fatan fiha. Ya, seberapapun besar nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, dia tidak menganggap itu karunia dari Allah, karena dia tetap melihat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu lebih banyak. Ada pada dirinya, dia tidak menganggapnya itu nikmat dan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang yang hasad ini adalah orang yang meremehkan, merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Walau bisa jadi dia ini memiliki harta yang sangat banyak. Ya, diambilkan contoh oleh Syekh Utsaimin. Insan tajir, ada seorang yang kaya, ya, dia memiliki toko yang besar, ya, toko yang besar. Lalu kemudian, ya, dia dapati ada orang yang dihasati juga memiliki toko yang punya usaha yang sama, atau memiliki usaha yang lain tapi mungkin dekat dengan diri, tapi dia hasad pokoknya. Ya. Tapi tetap saja dia merasa apa yang toko besar yang sudah dia miliki dianggap seolah-olah tidak ada apa-apanya. Itu nasib orang yang hasad.
Orang yang apa? Akan meremehkan, merendahkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada dirinya. Bahkan bisa jadi nikmat itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada orang yang dia hasadi. Pun ini juga menimpa apa? Orang yang berkaitan diberikan ilmu dan ya dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Sebagian orang yang hasad, ini kata Syekh Utsaimin, mengingatkan para penuntut ilmu tentunya. Sebagian orang yang hasad, jika dia mendapati ada seseorang yang lebih menonjol pada beberapa perkara-perkara ilmu, ya, yang menonjol, akan tetapi padahal bisa jadi dia ini ilmunya lebih dalam gitu. Tapi orang yang dia hasati kok menonjol di suatu ilmu misalnya, maka dia akhirnya merendahkan nikmat Allah berupa ilmu yang telah banyak yang Allah telah berikan kepada dirinya. Mungkin dia ilmu lebih dalam, tetapi mungkin gak terkenal misalnya. Ada seorang yang ilmunya barangkali gak seberapa, tapi kesohor gitu. Ya, dia tidak suka orang itu tampil. Kalau si ilmu dia merasa lebih berilmu misalnya. Ya, maka orang yang saat ini perkaranya luar biasa ya. Yang hasil akhirnya tentulah ya ini akan membiasakan dirinya. Setiap kali manusia berada di atas kebaikan, dia semakin merasa dalam keburukan. Terus dia memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada hambanya. Setiap kali dia melihat nikmat tersebut ada pada orang lain, itu semakin menambah bara di dalam hatinya. Semakin dia apa? Panas. Maka ya, cukuplah kita mengatakan bahwasanya hasad ini merupakan sifatnya kaum Yahudi. Sudah cukup menjadikan kita menganggap ini adalah sifat yang sangat buruk. Jadi kalau kita simpulkan apa? Kasihan para orang-orang yang hasad itu dengan 5 sebab. Pertama, dia menyerupai kaum Yahudi, musuh Allah Subhanahu wa taala, kaum kafirin. Ya. Sifat ahlul kitab. 1. Kedua, ya, dia semakin tersiksa dengan bertambahnya nikmat orang dia hasadi. Yang ketiga, dia menolak keputusan Allah atas nikmat yang telah Allah bagi-bagikan yang berbeda-beda dari satu hamba dan hamba yang lain. Menolak keputusan Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang hasad tidak memandang nikmat yang Allah telah berikan kepada dia sebagai sebuah nikmat dan karunia yang ada. Karena sudah tertutupi dengan hasadnya kepada orang. Dia hanya melihat bahwa kalau bilang harta punya orang lain, bagi dia itu adalah harta. Yang dia miliki walaupun sudah sangat banyak dianggap bukan soal harta atau nikmat. Yang kelima ya, itu menjadi sebab azab nerakanya semakin parah gitu, semakin berat gitu. Semakin bertambah hasadnya, semakin bertambah azabnya di yaumil qiyamah. Jadi kasihan sekali ya para hasidin itu. Orang hasad itu adalah orang-orang yang kasihan ya. Maka semoga kita terselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit ini. Nah, saya teringat bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala yang dikutip oleh Al-Imam Dhahabi yang saya dapatkan dari kitab Ma'alim fi Tarikh Talab Ilmi, kata beliau, namanya manusia, termasuk orang mukmin di sini ya, itu tidak akan bisa selamat dari penyakit hasad. Tidak akan bisa. Setiap manusia, termasuk orang beriman, itu pasti akan tertimpa penyakit hasad. Namun bedanya, orang beriman itu dia tidak mengikuti hasadnya tersebut. Muncul datang sebagai sebuah ujian hasad itu kepada dirinya. Tetapi kemudian dia tepis, ya, dia tepis hasad tersebut. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberikan nikmat, mungkin nikmat yang sama barangkali atau bahkan lebih baik ya dari nikmat yang orang yang dihasadi, dan mendoakan agar orang yang dihasadi itu mendapatkan barokah dari nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka dia selamat. Maka orang mukmin ini orang yang selamat bila dia ya bersikap demikian. Karena pasti ada ya penyakit hasad itu semacam gogoda begitu ya buat orang beriman. Tinggal apakah dia bisa menepisnya, mengendalikannya,
maka dia berdoa kepada Allah agar dia diberikan nikmat yang sama bahkan lebih baik, dan mendoakan orang yang dia hasadi ya mendapatkan kebaikan dan barokah dan nikmat yang Allah telah curahkan kepada dirinya. Itu saja langkah-langkahnya. Jadi di antara cara untuk mengobati penyakit hasad, yang pertama tentu harus berilmu tentang apa? Tentang al-imanu bitakdir. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia harus paham betul bahwa Allah itu telah membagi-bagi sesuai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, dia harus menghalau dan berjuang menghalau bila rasa hasad itu muncul sambil mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan dua bentuk doa. Yang pertama, minta kepada Allah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain agar itu juga diberikan kepada dirinya bahkan dengan yang lebih baik. Yang doa yang kedua adalah mendoakan orang yang dihasadi agar apa? Agar nikmat yang Allah curahkan kepada dirinya itu menjadi kebaikan dan berkah bagi orang lain yang dihasadi tadi. Maka ini akan apa? Akan bisa menghilangkan saat itu juga penyakit hasad yang merusak keimanan orang-orang mukmin. Ya, nah, itu solusi untuk kita selamat dari penyakit hasad. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya orang-orang Yahudi itu tahu kok, ya, juga orang Nasrani tahu bahwa Islam itu, ya, itu memberikan kemuliaan bagi para pengikutnya. Makanya mereka muncul hasad, gitu. Pasti karena Islam itu istimewa dan mereka tahu itu. Makanya hasad itu nggak mungkin kita hasad kepada sesuatu yang buruk. Pasti hasad kepada sesuatu yang baik, kepada hasad pada sesuatu yang besar. Hasad pasti kepada sesuatu yang super. Hasad kepada sesuatu yang mewah. Hasad kepada sesuatu yang istimewa, gitu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tekankan kembali, atau sudah kita kaji ya, yang Allah sebutkan soal Al-Baqarah 105-nya ya, di ayat sebelumnya, ma yawadul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikin ayanzila alaikum min khair min rabbikum. Orang-orang kafir dari kalangan Alkitab tuh, Yahudi dan Nasrani itu enggak mau ya Allah turunkan kebaikan, ya, mereka enggak mau kebaikan, ya, itu diturunkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Demikian juga orang musyrikin gak suka. Jadi mereka tahu bahwa yang Allah curahkan kepada orang beriman itu adalah sebuah kenikmatan besar, ya, sebuah kemuliaan, sebuah keistimewaan, ya, seperti itu. Dari sinilah orang mukmin harus selalu waspada dengan tindak tanduk kaum Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena mayoritasnya mereka itu tidak suka dengan kita. Siapa yang ngasih kabar itu? Allah. Ya, dan kita harus beriman. Kalau kita mengatakan nggak mungkin seperti itu, berarti apa? Kita nggak boleh dong bersuudzon kepada mereka, nah, begitu kan? Kalau Anda seperti itu, berarti Anda telah bersuudzon kepada Allah. Ketika Allah mengabarkan demikian, berarti Anda bersuudzon bahwa berita dari Allah salah. Bukan, nggak berarti Anda merasa lebih tahu tentang hati-hati mereka daripada Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, mesti Anda harus iman bisa dari Allah tentang hati, apa-apa yang tersimpan di dalam hati-hati mereka, yang tanpa Anda tidak bisa hukumi. Bahwa mereka tidak menyukai kaum muslimin, bahwa mereka hasad kepada kaum muslimin, itu Allah yang tahu hati, apa yang tersimpan dalam hati-hati mereka. Kita nggak tahu zahir yang ada pada mereka. Jangan sampai itu menjadi hukum, menjadi sebuah hukum yang kita terapkan untuk mereka.
Tidak berarti kita mengatakan mereka yang tidak merampas hak kita, tidak mendolimi kita, lalu kemudian kita boleh rampas hak mereka, ya, kita zalim mereka. Bukan seperti itu maksudnya. Apalagi sampai melakukan pembunuhan, pemboman, ya, ini tidak demikian. Karena dalam syariat Islam kita merinci kok, ya, mana orang kafir yang wajib bahkan kita lindungi, dan bahkan bila kita menyakiti mereka, apalagi membunuh mereka, itu ancaman nerakanya jelas. Tidak sembarangan orang kafir itu kemudian mereka boleh disakiti. Tapi maksud kita bahwa ingat, ketika Allah mengabarkan seperti ini, kita selalu waspada gitu dengan adanya mereka. Harus waspada terus. Jadi Allah mengabarkan ini kepada kita agar kita jangan sampai, ya, lalai, ya, untuk mewaspadai tindak tanduk mereka. Itu maksudnya. Faedah yang lain dari tersebut, bahwasanya orang-orang yang menginginkan kaum muslimin itu kembali kepada kekufuran atau keluar dari agama mereka, ya, itu jelas mereka sudah tahu bahwasanya apa-apa yang ada dalam agama Islam ini adalah mengandung kebenaran. Beritanya benar, hukumnya jujur dan adil. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Mulai dari tentang masalah keyakinan, akidah bahwa Rabb itu hanya satu dan itu benar adanya. Mereka tahu itu. Ya, meletakkan sifat Tuhan kepada makhluk itu ada sebuah kelemahan, mereka tahu itu. Semakin mereka tahu tentang apa yang ada pada sembahan mereka, mereka semakin merasakan bingung. Mereka tahu itu. Mereka tahu pada hari ini hanya Al-Quran saja satu-satunya kitab yang tak berbeda satu negeri pada negeri yang lain, pada satu masa-masa yang lain. Sampai hari ini tidak ada satu hurufnya pun yang itu berbeda. Maka kita perhatikan pada kitab-kitab yang lain selain agama Islam. Satu kitab dan kitab yang itu yaitu tanakud, saling kontradiksi, merendahkan satu dengan yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Islam memiliki kitab sucinya yang terjaga. Dan kalau mereka bertemu dengan ayat bahwa Allah menjamin penjagaan itu, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah akan menjaganya. Dan itu Allah sebutkan Al-Quran dan ternyata terjaga sampai hari ini. Mestinya, dan mereka tahu itu, dan mesti harus membawa mereka untuk meyakini Islam ini datangnya dari Allah, bukan buatan Muhammad. Islam ini datang dari zat yang menciptakan mereka, zat yang menginginkan kebaikan kepada mereka. Mestinya mereka ridho untuk, ya, menjadi seorang muslim yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah mengatur hambanya itu dengan sesuatu yang tidak adil. Tidak mungkin Allah mengatur hambanya sesuatu yang membuat mereka sengsara. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatur hidup manusia, ya, hamba-hambanya yang membuat mereka celaka. Itu tidak mungkin. Maka bongkar saja, ya, hukum-hukum agama kita, bongkar saja semua aspek dalam agama Islam. Maka semakin kita bongkar, semakin kita perhatikan, semakin kita teliti, semakin tampak bahwa Islam ini agama yang memang untuk manusia, berisi dengan kasih sayang hukum-hukumnya, ya, sumber-sumber hukumnya dan permasalahan dibahasnya, berisi penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan tuntunan dan segala hal. Akan didapati demikian. Ya, apalagi bila dia melihat bagaimana sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, begitu menggambarkan welas asihnya beliau kepada manusia. Ya. Jadi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Ketika Rasulullah berhasil menguasai Mekah, Mekah itu kota kelahirannya, ya. Di tempat itu pula lah, ya, beliau menyaksikan bagaimana dan merasakan bagaimana beliau disakiti, dikotoran unta, beliau dicela, dituduh macam-macam. Ya. Berapa banyak orang-orang mukmin terbunuh dalam peperangan sebelumnya. Tapi ketika, ya, beliau menguasai kaum kafirin di Mekah secara total,
Ya, maka Rasulullah SAW menukil perkataan Nabi Yaqub. Ya, la yasriba alaikum qad ghafallahu lakum. Tidak ada lagi dendam pada hari ini. Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Lihat. Dengan kita lihat perjalanan perang bertubi-tubi begitu kan. Ribuan kaum muslimin telah wafat. Ya, tapi tidak kemudian melahirkan dendam untuk kemudian ketika Rasul masuk Mekah dibabat habis semua manusia di situ, tidak. Rasul berikan pelindungan, keamanan, dan akhirnya banyak orang-orang melihat bahwasanya Islam ini agama yang penuh dengan akhlak yang mulia. Penuh dengan akhlak yang mulia. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, waraitan nas dakhulna fi dinillahi afwaja ijaja an-nasrullahi wal fath. Waraitan nas yadkhuluna fi afwaja. Ya, jika telah datang pertolongan Allah dan Mekah berhasil dikuasai, engkau lihat wahai Muhammad, manusia itu penduduk Mekah itu berbondong-bondong masuk dalam agama Islam karena mereka melihat keindahan akhlak, kemuliaan akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Itu baru satu bagian, belum lagi bagian-bagian yang lain yang itu dilihat langsung oleh kaum mukminin, dilihat langsung oleh kaum kafirin, menggambarkan tentang apa indahnya dan sempurnanya agama ini. Ya. Dan itu yang membuat sakit hatinya kaum Yahudi Nasrani karena begitu istimewanya agama ini. Dan mereka ingin nikmat itu hilang dari kaum muslimin dan agar orang Islam itu keluar dari agama mereka. Dan berbagai cara mereka tempuh, baik dengan kekuatan materi, ya, berupa merusak akhlak kaum muslimin atau yang lainnya, agar orang-orang mukmin pindah kepada kekufuran. Ya. Dan di saat-saat seperti itu, ketika mereka terus menghasadi dan segala macam, maka Allah menyuruh untuk apa? Untuk mensabari itu, ya, berlapang dada menghadapinya, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan suatu waktu di mana Allah menetapkan urusan antara kita dan mereka. Dan ini berisi penjelasan juga faedah yang lain dari ayat itu, bahwasanya orang yang kemudian, ya, telah jelas baginya petunjuk kebenaran, ya, lalu kemudian, ya, dia menjauh dari kebenaran tersebut, maka dia dicela. Adapun seseorang yang jahil, ya, orang yang jahil, maka dia dimaafkan kesalahannya selama dia memang tidak dalam yaksir fi talabil ilmi, selama dia sudah berusaha, ya, untuk menuntut ilmu gitu, bukan kemudian dia diam di tempat, tidak ada usaha untuk mencari tahu, ya, menambah informasi tentang ilmunya. Maka kebodohan dia saat itu, kesalahan yang dilakukan karena kebodohan itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena dia bukan tidak tahu, tapi dia tidak mau tahu. Beda kan orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu, beda. Maka kesalahan terjadi karena tidak mau tahunya, itu udhurnya tidak diterima. Dia tetap mendapatkan celaan. Dia tetap mendapatkan celaan dari sisi itu. Nah, ini juga faedah yang penting untuk kita fahami, ya, bahwasanya ilmu itu penting dan kita harus terus menambah gitu, ya, terus menambah. Ya, kita misalnya sudah mulai mengenal agama ini dengan sumber-sumbernya gitu kan. Nah, ketika kita memasuki fase-fase kehidupan kita, atau ada perbedaan-perbedaan kegiatan kita, misalnya tadinya kita petani, ya, kita petani, maka ketika zakat tidak dikeluarkan di pertanian, dia tetap tidak dimaafkan, tidak mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia tidak mau tahu tentang masalah zakat. Seorang yang kemudian dari petani pindah ke bisnis, ya, kemudian dia terjebak dalam perkara riba, maka ribanya itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu tentang masalah riba. Padahal kalau dalam bisnis itu rentan riba gitu kan. Tapi ketika dia tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka riba yang terjadi pada dirinya itu tidak dimaafkan. Kenapa? Dia tidak mau tahu, bukan karena dia tidak tahu. Ya, seperti itu. Maka mestinya ketika dia mulai terjun kepada bisnis, dia harus mulai mempelajari seluk beluk riba dan tidaknya. Dia harus pelajari itu. Ya.
Dia harus pelajari. Maka ketika dia terjerumus dalam sebuah kesalahan, maka ini perkara yang tidak bisa diterima. Ya misalnya termasuk kita kalau misalnya di jalan raya, kita tahu bahwasanya kalau jalan raya itu kita harus pakai helm, alat pengaman. Ya kan? Tiba-tiba ada razia. Kemudian mengatakan, maaf Pak, saya nggak tahu kok nggak pakai helm. Ini bukan nggak, udah tahu orang tuh banyak di sekeliling pakai helm. Anda aja nggak mau tahu. Tetap bahwa helm itu adalah harus gitu kan, seperti itu. Pura-pura tidak tahu, nah gitu. Pura-pura tidak tahu atau memang tidak mau tahu. Ya, seperti itu. Ini hati-hati dengan waspadai dengan sikap demikian ya. Waspadai itu, ya. Penyakit tidak mau tahu. Faedah lain dari ayat tersebut adalah menetapkan hikmah bagi Allah Azza wa Jalla, di mana ya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kaum mukminin untuk bersabar, memaafkan dan berlapang dada atas perilaku ahlul kitab kepada mereka hingga tiba satu masa kemudian memang Allah Subhanahu wa taala ya itu memberikan kekuatan kepada kaum mukminin dan memberikan wewenang kepada mereka untuk menetapkan hukum untuk ahlul kitab. Adapun bila sebab-sebab itu belum terpenuhi, syarat-syaratnya belum ada, ya, maka tidak boleh seseorang memaksakan diri dengan perkara-perkara tersebut, apalagi mengatasnamakan jihad misalnya dan melakukan perusakan, melakukan pembunuhan, peledakan, maka ini tidak benar. Karena itu bertentangan dengan hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat tadi juga berisi bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya kemampuan manusia untuk bebas memilih apa yang dia kerjakan. Ya. Wa ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berbuat apapun yang Allah inginkan. Berbuat apapun yang diinginkan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan itu kemudian tidak membuat dia tidak berusaha. Ahlussunnah meyakini bahwa Allah berkuasa atas sesuatu, namun tidak kemudian dia terjebak pada pemahaman Jabriyah, ya, yang kemudian dia tidak mau berusaha dan seterusnya. Ya. Dia juga tidak terjebak pada akidah Mu'tazilah Qadariyah, yang kemudian di mana mereka meyakini bahwasanya manusia itu bebas memilih apapun yang diinginkan. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk mengubah pada hambanya, maka itu akan menafikan kebebasan manusia untuk bebas memilih. Nah, ini termasuk pemahaman Mu'tazilah Qadariyah. Ada kaum mukminin yaitu antara Jabriyah dan ya Ahlussunnah, antara Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah, Mu'tazilah juga Qadariyah di sini. Yang apa? Yang melakukan apa yang diinginkan karena memiliki kebebasan untuk berkehendak dan memilih. Namun semua itu tidak akan keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Ahlussunnah ya meyakini bahwa dia tidak disibukkan dengan rahasia-rahasia apa yang Allah atur untuk dirinya. Dia hanya sibuk untuk memilih amalan-amalan mana yang kemudian Allah cintai dan ridhoi, mana yang tidak. Itu fokusnya. Namun dari dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala terlibat utuh dalam apa yang terjadi pada dirinya, baik sebelum terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka konsentrasi mereka dengan akidah mereka, mereka hanya berkonsentrasi untuk memilih bagaimana melakukan amalan-amalan yang Allah cintai dan ridhoi. Ya. Dan apa-apa yang kemudian terjadi, kemudian tidak disukai oleh dirinya, dia kembali kepada Allah sebagai zat yang telah mengatur kehidupannya.
Faedah berikutnya dari ayat itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, ya, bahwasanya kelak pada waktunya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha berkuasa, ya, itu akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, maka bersabarlah. Ya, hadapi dengan lapang dada perilaku-perilaku buruk kaum kafirin kepada kaum mukminin. Hingga suatu waktu Allah mendatangkan pertolongannya. Faedah yang terakhir dari tadi menetapkan kewajiban kita untuk apa? Bersikap hikmah di dalam berdakwah kepada Allah, ya, dengan cara kita bersabar dan saling menguatkan kesabaran, ya, dan mengeksekusi suatu perkara itu sesuai dengan keadaannya yang cocok, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing, ya. Jadi ketika masanya kemudian seorang itu bersabar dalam dakwah, maka dia harus bersabar. Kemudian hingga sampai pada saat memang dia diberikan wewenang, kemampuan, kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukum antara diri mereka dengan kaum kafirin, maka itu mereka lakukan. Ketika tidak terjadi, maka sesuaikan kondisi yang ada dalam dakwah pada saat itu. Jadi di sini kita mengatakan bahwasanya dakwah itu, ya, tidak satu bentuk, ya, semuanya disesuaikan dengan keadaan masing-masing dan erat kaitannya dengan hikmah-hikmah yang ada dalam lapangan dakwah yang harus dipilih dengan pilihan yang tepat. Demikian barangkali beberapa faedah yang cukup banyak, ya, dari ini faedahnya sampai 17 dan alhamdulillah bisa kita selesaikan pada kajian kita di sore hari ini. Ya, kita buka nafsah majal soal wal jawab. Ya, saya persilahkan kepada Kang Cepi bila ada pertanyaan. Baik. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di sore hari ini. Di sesi tanya jawab ini kami persilakan kepada antum yang akan bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637, sekali lagi di nomor 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122271476. Pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Umu Daud di Bandung. Bismillah, Pak Ustadz, apakah kaum Nasrani masih disebut sebagai ahli kitab? Bukankah kitab mereka sudah mereka rubah-rubah, Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, baik. Mungkin pertanyaannya, apakah Nasrani pada hari ini juga disebut Alkitab? Ya. Lah, kan kitab mereka udah dirubah. Wong memang ketika ayat ini turun juga Nasrani itu sudah merubah kitab mereka kok pada masa Nabi kok, kan gitu. Jadi apa bedanya sekarang? Emang waktu zaman Nabi Nasraninya kitabnya belum dirubah-rubah. Sudah mereka rubah. Gitu. Dan Allah menyebutkan mereka dengan nama Ahlul Kitab. Ya, dengan nama Ahlul Kitab. Tapi Allah tidak menamakan kaum muslimin dengan Ahlul Kitab. Ya, jangan sampai juga orang-orang itu kebablasan. Loh, kita kan juga orang ini kasih kitab, kita juga Ahlul Kitab. Loh, kita jangan buat istilah menurut versi kita. Allah sudah sangat jelas menyebutkan Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, bukan yang lain. Maka jangan coba-coba untuk dipelintar-pelintir. Ya, digeneralisir sesuatu yang sudah khusus, jangan diumumkan, jangan digeneralisir. Allah menyebutnya kalau kitab hanya untuk mereka berdua, maka jangan diratakan orang Islam juga Ahlul Kitab, ya. Ini kadang kebablasan. Intinya ya sama, ya. Nasrani pada ini juga Ahlul Kitab, ya. Karena sejak ayat tentang Ahlul Kitab turun kepada di zaman Nabi, kitab mereka juga sudah banyak yang dirubah, ya. Bukan baru sekarang-sekarang saja. Itu baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, tidak menyebutkan nama penanyanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum, apakah seorang muslim dilarang untuk bertasyabuh dengan orang kafir dalam segala hal? Atau ada hal yang diperbolehkan bertasyabuh, Ustadz? Silakan. Iya, baik.
Ini pembahasannya memang perlu rincian tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir itu, yang pertama yang dilarang bila itu merupakan kebiasaan mereka dalam agama. Boleh bisa cari pakaian yang memang pakaian agama mereka seperti itu, maka kita tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Tata cara ibadah, ya, cara berpakaian, tata cara ibadah. Nah, ini yang jelas ini sepakat para ulama. Ya. Adapun yang kemudian dalam perkara-perkara dunia yang itu asal mulanya berasal dari mereka, asal mulanya datang dari mereka, namun kemudian dalam pandangan syariat Islam itu tidak bertentangan, karena ini masalah dunia hukum asalnya mubah-mubah saja, ya, maka kita boleh, ya, boleh mengikuti mereka. Contoh misal, ya, sendok, garpu. Itu asal muasalnya berasal dari negeri kafir. Mereka yang buat garpu pertama kali. Pertanyaannya, boleh nggak kita makan itu pakai sendok dan garpu? Jawabannya boleh. Karena itu tidak menjadi ciri khas, ya, yang masuk dalam kegiatan ibadah mereka. Karena Allah itu kembali kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah juga, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan untuk kalian. Nah, dalam bab makan, fi babil makulat wal masyrubat, ya, wal malabis, gitu kan, dalam pakaian, ya, dalam makan minum, hukum asalnya dia adalah halal sampai kita dapatkan ada dalil yang mengharamkannya. Maka bila asal muasalnya dari orang kafir, ya, dari Yahudi Nasrani misalnya, dalam perkara dunia yang dalam Islam itu tidak bertentangan, maka ini hukumnya mubah, sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Banyak kan peralatan misalnya kayak mobil, berasal mobil anu misalnya, ya, pertama kali misalnya mobil atau pesawat lah, kita tahu kan pesawat itu ditemukan oleh Wright bersaudara, apa namanya, susah nyebutnya, ya, itu pokoknya dua orang itu kan jelas orang kafir. Apakah kemudian kita tidak boleh naik pesawat karena berasal dari orang kafir? Jawabannya tidak, karena itu perkara dunia dan memakai apa yang ada pada mereka itu bukan bagian dari perkara yang tidak diperbolehkan. Itu diperbolehkan, dan pada asalnya itu juga milik kaum muslimin. Dari sisi bahwasanya semua harta itu pada asalnya Allah ridho bila itu digunakan oleh orang-orang beriman. Ya, Allah sediakan harta itu untuk, pada hakikatnya Allah ridho bila semua harta dunia ini Allah digunakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyatakan bahwa semua ini halal dunia untuk kalian, untuk kaum muslimin. Itu halal semuanya. Termasuk bila itu berasal dari awal mulanya, awal ditemukan atau digunakan oleh orang kafir, maka hakikatnya itu juga halal untuk kaum muslimin secara asal. Cuman keduluan mereka yang menemukan, itu saja perbedaannya. Ya, walaupun asalnya yaitu semua dihalal untuk kaum muslimin. Jadi kurang lebih itu ya pembagian dua kelompok. Pertama, lihat dulu ini khusus dari bagian dari ibadah mereka, bukan. Seperti misalnya kita lihat orang Yahudi itu, mereka kalau ibadah mereka pakai peci harus yang kecil dan di tengah disimpannya, gitu kan, apalagi pas kepalanya botak, gitu kan, gitu, pas di tengah banget gitu, kecil dan di tengah. Maka kita nggak boleh pakai peci yang seperti itu, dikecilkan tapi pecinya simpan di tengah. Maka ini termasuk perkara yang dilarang, karena itu merupakan ciri khas penampilan ibadah mereka. Contohnya Yahudi adalah pakaiannya hitam-hitam semua dengan peci hitam yang khusus. Maka kita tidak boleh berpakaian dengan pakaian khusus seperti itu, seperti mereka. Ya, untuk kemudian kita bawa dalam praktik ibadah kita. Nah, ini tidak dibenarkan, karena itu merupakan ciri khas simbol pakaian mereka yang itu mereka jadikan ciri khas mereka dalam beribadah kepada di dalam agama mereka. Nah, adapun perkara dunia, ya, perkara dunia apapun, kendaraan, makanan, minuman, berpakaian yang memang bukan masuk dalam praktek ibadah mereka, maka ini hukum asalnya adalah halal dan tidak termasuk hukum menyerupai orang-orang
kafir gitu. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf di luar tema katanya. Beliau tidak menyebutkan namanya. Ustaz, teman ana sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin selama 6 bulan terakhir. Sebelumnya suaminya mengatakan kita hidup masing-masing saja. Apakah demikian itu sudah jatuh talak dan bagaimana status pernikahannya Ustaz? Silakan. Dia nggak bilang lu goen gitu ya, nggak ya? Tidak. Ya itu sebuah kalimat talak yang sifatnya umum, yang tidak yang masih dibuat mengambang begitu ya, tidak secara khusus dan tidak secara lafaz yang langsung to the point, ya tidak sorohatan begitu, maka itu harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Bila sang suami yang mengucapkan kalimat kita hidup masing-masing saja gitu kan, seperti itu, masing-masing saja, dan dia memang punya niat untuk menceraikan istrinya, ya, maka ini talaknya jatuh itu. Talaknya jatuh. Bila telah melewati masa 3 kali haid, misalnya tadi dalam bulan, biasanya haid itu 1 bulan 1 kali, maka dia sudah tidak resmi menjadi suami istri lagi. Kalau dia ingin kembali, maka suami harus melamar. Itu kalau diketahui memang suaminya sudah berniat untuk mentalak istrinya, tapi kalimatnya kalimat yang digantungkan. Kalimat yang digantungkan. Maka oleh karena itu, ya sikap seorang istri harus memastikan kepada suaminya, dulu kamu mengatakan seperti ini, kamu menceraikan saya atau tidak? Kalau dia mengatakan, iya niat saya menceraikan kamu dengan bahasa ini gitu, dia jujur saja dan dia tidak boleh berdusta atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menyatakan, ya udah pasti selesai hukum suami istri di situ. Dan dia disebutnya talak bain sughra, itu artinya dia tidak boleh lagi langsung rujuk ujuk-ujuk gitu, langsung kemudian mengambil istrinya dan hidup bersama di kapan waktu pun yang dia inginkan. Lalu bagaimana kalau ternyata itu hanya ucapan yang mungkin merasa belum cocok gitu kan, kemudian tapi dalam hatinya belum ingin menceraikan. Namun dalam kenyataannya sang suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sama sekali. Mungkin hidup sendiri itu ya si istrinya mungkin kembali ke orang tuanya atau punya kehidupan sendiri gitu ya. Mungkin karena ada kerjaan segala macam, si suami juga demikian, hidupnya sendiri di rumah yang terpisah segala macam gitu kan. Maka sang istri perlu memberikan ketegasan kepada sang suaminya bahwa kita rumah tangganya mau dilanjutkan atau tidak. Tanyakan itu. Dan sang istri kalau seandainya melihat bahwa ini pun menjadi tanda bahwa suaminya berarti dia sudah tidak cocok ya karena tidak memberikan nafkah, maka istri boleh minta cerai kepada suaminya, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, itu boleh. Jadi dirinci seperti itu permasalahannya ya. Jadi pertama, pastikan dulu kepada sang suami dia menceraikan atau tidak waktu mengucap kalimat itu di 6 bulan yang lalu. Ya, kalau dia berniat berarti selesai sudah hukumnya cerai, berarti otomatis. Kalau ternyata dia tidak berniat, tapi dia tidak berikan lahir dan batin, maka sang istri boleh kalau dia sudah kalau ingin mengajukan gugatan cerai, boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Ya, karena memang sudah tidak memberikan kewajibannya gitu kan dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia mau bersabar, maka dia tanyakan kepada suaminya dan meminta tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab kepada dirinya, karena dia menikah itu tentu disertai dengan tanggung jawab gitu kan, seperti itu. Kalau ternyata juga tidak medical sama sekali, ya pilihan ada kepada sang wanita ya, sang istri ya, untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya ya dan keluarganya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.